Berikut adalah contoh desain jaringan FTTH sederhana menggunakan software Google Earth. Langkah pertama, teman-teman bisa melakukan instalasi Google Earth Pro atau mendownload software tersebut. Setelah dibuka, akan terlihat menu seperti ini. Kemudian teman-teman menuju ke lokasi atau rumah teman-teman berada. Sebagai contoh, kita sekarang berada di Bekasi. Saat ini kita berada di PBPLK Bekasi. Kemudian kita cari lokasi kantor Telkom terdekat dengan cara mengetik sebagai contoh STO Telkom. STO merupakan kepanjangan dari sentra telepon otomatis, atau bisa juga kantor Telkom, di mana OLT dan ODF Telkom berada. Nah, ini kemudian kita simpan menggunakan add flashmark. Nah, kita simpan di sini, kita beri nama OLT dan ODF seperti ini, dan kita letakkan tepat di lokasi STO Telkom berada. Kemudian simbolnya kita ganti menggunakan misalnya kotak seperti ini. Kemudian kita simpan. Kita sudah memiliki data di manakah letak OLT ODF sebagai contoh untuk jaringan FTTH Telkom. Kemudian kita rencanakan letak ODC. ODC biasanya terletak di daerah-daerah keramaian seperti pertigaan jalan seperti ini atau perempatan jalan. Nah, sebagai referensi, Telkom punya rules atau aturan dalam mendesain. Kabel feeder tidak boleh lebih dari 20 km. Kabel feeder merupakan kabel yang menghubungkan antara OLT ODF menuju ke ODC. Berarti kita cari pertigaan atau perempatan jalan yang merupakan tempat keramaian. Sebagai contoh di sini. Dan kita letakkan di sini menggunakan simbol misalkan segitiga. Kita letakkan di perempatan. Perempatan besar. Ini adalah di flyover Sumarekon. Kemudian kita beri nama ODC sebagai contoh. Dan kita simpan. Nah, kita sudah merencanakan letak lokasi ODC di sebelah sini. Tadi Telkom sudah memberikan aturan referensi tidak boleh lebih dari 20 km. Sekarang kita cek jaraknya menggunakan ruler. Kita tarik garis dari sini menuju ke sini. Nah, ini panjangnya adalah 1,88 km. Jadi masih masuk dalam aturan. Kemudian setelah itu kita tarik kabel menggunakan add path. Nah, seperti ini. Dari ODC, dari OLT mengikuti jalan karena kabel feeder nanti kemungkinan ditanam di dalam tanah. Kita titik satu persatu menuju ke ODC. Kemudian kita beri nama di sini kabel feeder.
Untuk warna kita gunakan warna pada style dan color, kita pilih warna pertama. Sebagai contoh warna biru. Kemudian besarnya kita ganti 5 sehingga akan terlihat tepat, atau 10. Nah, simpan. Sekarang kita sudah memiliki OLT, ODF, kabel feeder menuju ke ODC. Langkah berikutnya adalah kita menentukan letak dari ODP menuju ke pelanggan yang ada di BPPLK Bekasi. Kita letakkan dulu ONT di lokasi yang kita pasang. Misal kita ganti logonya menjadi logo rumah seperti ini. Oke, kita letakkan di lokasi kita berada, yaitu di gedung IDB. Nah, kita beri nama ONT atau Optical Network Terminal. Ini merupakan ujung dari sebuah FTTH. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan gambaran lokasi ODP dan lokasi ODC dan ONT. Kita tinggal menentukan letak ODP. ODP, Telkom punya rules atau referensi, yaitu jarak antara ODP dan ODC menggunakan kabel distribusi kurang dari 4 km. Dan kabel drop tidak boleh lebih dari 500 meter. Dari kedua data tersebut, kita bisa menentukan bahwa ODP biasanya diletakkan di pinggir jalan, sehingga bisa kita merencanakan contoh sebagai berikut. Kita gunakan simbol kotak, kita letakkan ODP di sebelah sini. Kita beri nama ODP A, misalkan. Kemudian karena dari pinggir jalan tidak bisa langsung masuk ke BPLK Bekasi, kita tambahkan ODP lagi di sini. Kita beri nama ODP B. ODPA akan mengcover area sekitar 500 meter dari sini. 500 meter. Kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk ODPB akan mengcover daerah sekitar sini. Dikarenakan kemungkinan pelanggan banyak, sehingga kita perlu pasang satu ODP lagi di dalam lingkungan atau di dalam kawasan BPPLK Bekasi. Sebagai contoh, kita letakkan ODP di bagian depan atau di bagian tengah di dekat masjid sini. Kita beri nama ODPC. Nah, demikian kita sudah menentukan letak ODC, ODP, dan ONT. Berikutnya adalah kita tarik kabel distribusi dari ODC ke ODPA menggunakan di add path. Dan kita tarik dari sini langsung ke sini. Kemudian warnanya kita ganti sebagai contoh referensi warna kedua atau orange. Kemudian kita add path lagi dari ODPA menuju ke ODPB adalah warna berikutnya, hijau. Kemudian dari ODPB ke ODPC kita tarik warna keempat, biru, orange, hijau, coklat. Kemudian terakhir dari ODP menuju ke ONT terdekat kita gunakan kabel drop berwarna hitam.
Kemudian kita zoom out, kita supaya bisa tercapture semua jaringan dari STO Telkom atau OLT ODF sampai ke rumah pelanggan. Kemudian kita lakukan print untuk menyimpan gambar. Nah, kita sesuaikan supaya gambarnya semua bisa masuk seperti ini. Nah, kita tampilkan gambar-gambar yang penting saja. Contoh, tadi kita lupa menyimpan kabel-kabel warna yang ada di sebelah kiri. Ini adalah kabel distribusi. Kemudian yang warna hijau juga kabel distribusi. Kemudian yang ketiga adalah orange, coklat. Dan yang terakhir warna hitam adalah kabel drop. Nah, kemudian kita print, kita simpan, dan kita tampilkan. Kita klik save image, kemudian kita tampilkan yang dibutuhkan saja, seperti ini. Kemudian kita beri nama, sebagai contoh jaringan FTTH di BPBVP Bekasi. Di bawahnya diisi oleh nama si pembuat, sebagai contoh. Demikian. Kemudian jika sudah, ditekan save image dan beri nama tugas desain FTTH menggunakan Google Earth. Selanjutnya teman-teman harus mengisikan data sebagai berikut. Hitunglah berapa panjang kabel drop yang dibutuhkan. Berarti kita tinggal cek sebelah sini, klik kanan, kemudian properties, measurement, dalam meter, panjangnya adalah 60 meter. Kemudian berapa panjang distribusi? Tadi kita menggunakan 3 kali kabel distribusi, warna coklat, hijau, dan orange. Kita cek satu persatu. Panjangnya 215, 153, kemudian yang terakhir 219. Kemudian dihitung berapa totalnya. Dan yang terakhir adalah panjang kabel feeder dari kantor Telkom menuju ke ODC. Panjangnya adalah 194 atau 1,1940 meter. Nah, seperti ini. Kemudian save image. Ya. Kemudian tugas dikirimkan melalui email ke catatanharianinstruktur@gmail.com.